Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairuddin Gabresya dengan NPM 220605646. Di sini akan menjelaskan mengenai reologi material polimer khususnya. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Baik, di sini merupakan materi pembahasan mengenai reologi material dari mata kuliah material polimer. Baik, di sini bisa dilihat, pertama reologi material itu apa sih? Nah, di sini saya akan membahas mengenai reologi material, yang mana reologi material itu merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat aliran dan perubahan bentuk suatu material, yang mana apabila dikenai suatu gaya dan reologi material ini mempelajari mengenai stres, deformasi, dan waktu suatu material, yang juga faktor penting dari reologi ini yaitu dilihat dari viskositas dan juga sifat aliran cairan suatu material apabila diberi deformasi padatan. Dan intinya di sini dilihat dari pergerakan suatu material yang mengalir begitu. Dan ada definisi juga di sini yang penting viskoelastisitas atau viskoelastik di sini merupakan resistensi zat cair untuk mengalir dan menggambarkan ketahanan suatu fluida terhadap aliran. Dan juga viskoelastik itu menunjukkan perilaku kental dan elastik suatu material dan juga eh, memiliki kombinasi antara sifat viskos dan juga sifat elastik, yang mana di sini diterapkan dalam beberapa aplikasi berupa jaringan, tulang lawan, kulit polimer, sintetik, dan beton. Bisa dilihat gambar di samping merupakan perilaku viskoelastik bahan polimer yang yang mana terjadi proses belitan dan pelepasan tingkat molekul yang mana menghasilkan perilaku yang dominan kental. Dan juga yang mana salah satu contohnya di sini pasta gigi, bisa contohnya pasta gigi yang berperilaku kental tapi waktu keluar dari tempatnya itu bersifat elastis agar tidak mudah jatuh atau meluncur gitu dari pasta giginya, dari sikat gigi begitu. Nah, di sini bisa saya tampilkan ada dua gambar. Yang pertama yang merupakan gambar perbandingan antara sifat suatu material polimer yang merupakan memiliki sifat elastik dan juga yang samping merupakan viskoelastik. Nah, elastik di sini tuh material memiliki sifat yang elastis saja. Tapi kalau yang viskoelastik itu memiliki sifat elastik tapi juga memiliki viskositas yang tinggi, yang mana kecenderungan untuk masih terikat itu masih tinggi. Yang di situ bisa dilihat bahwa ada polimer polimer lain yang mana bisa meningkatkan sifat meningkatkan sifat polimer sehingga memiliki sifat viskoelastisitasnya begitu. Dan di bawahnya merupakan gambaran dari mikrostrukturnya. Di samping juga merupakan perlakuan pada material yang material biasa dan juga material dengan elastiknya. Di situ bisa dilihat bahwa uh, material dengan viskoelastik bisa masih memiliki sifat yang cukup elastik begitu meskipun uh, cukup padat dan juga lebih tahan gitu. Nah, cara mengukurnya gimana sih? Di sini bisa menggunakan MFA yang merupakan melt flow index atau melt flow rate yang merupakan parameter untuk mengukur viskositas dalam keadaan cair. Ini merupakan menggunakan metode pengujian ASTM D1238 dan ISO 1133 yang mengukur volume material yang mengalir melalui suatu lubang dengan diameter tertentu dalam suhu dan tekanan yang dikontrol. Di situ bisa dilihat di gambar di samping, yang mana dimasukkan ke lubang yang saya bicarakan dan juga di samping merupakan alat yang biasa digunakan untuk pengujian MFI. MFI itu menilai efisiensi kontrol kualitas pemilihan bahan dan juga diketahui dampak daur ulangnya dari konsentrasi polimer yang diketahui. Dengan MFI juga memastikan efisiensi produk dan kualitas produk yang pas. Soalnya mengenai pengaruh, apa sih, gimana sih sifat pengaruh dari viskositas apabila dibandingkan dengan sifat
mekanik suatu material polimer. Di sini yang pertama itu dilihat dari berat molekulnya, apabila semakin tinggi maka viskositasnya juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan karena interaksi yang besar sehingga membutuhkan energi juga yang lebih tinggi untuk dapat mengalir. Yang kedua dari PDI-nya atau distribusinya meningkatkan viskositasnya, yang mana apabila distribusinya meluas sehingga akan membuat lebih kompleks dan juga butuh banyak energi. Dan lalu yang ketiga yaitu jadi percabangannya atau branching, membuat viskositas bisa naik dan turun. Ini dipengaruhi oleh apabila naik maka dilihat dari molekulnya yang lebih besar dan kompleks, dan turun itu molekul akan lebih fleksibel dan mudah mengalir. Lalu dilihat dari fleksibilitas rantai atau backbone flexibility, apabila mengalir maka viskositasnya akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan karena molekul yang lebih fleksibel itu dapat mudah mengalir, begitu. Dan juga ada lihat dari hubungan silangnya atau crosslink, viskositasnya akan semakin tinggi apabila crosslink semakin tinggi. Hal ini dikarenakan HI yang semakin besar dan kompleks sehingga juga membutuhkan banyak energi untuk mengalir. Lalu interaksi antar molekulnya, intermolecular interaction yang semakin tinggi, viskositas juga semakin tinggi karena interaksi yang kuat membutuhkan energi yang juga yang lebih kuat. Lalu temperatur yang lebih tinggi akan membuat viskositas semakin menurun karena hal ini dikarenakan panas yang terjadi membuat energi kinetik semakin tinggi dan juga membuat materi mudah mengalir. Lalu dari share share rate-nya yang lebih tinggi, viskositas akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan karena membuat material menjadi mudah mengalir begitu. Dan berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.